Ratusan rumah di Kebonpala terendam banjir. Black box ATR 42500 ditemukan. Presiden Prabowo Subianto bertemu Raja Charles III. Kirim paket sabu melalui ojol, seorang pria ditangkap polisi. Salam jumpa pemirsa, ruang redaksi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Sejumlah informasi terpenting dalam sepanjang hari kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Dewa Manik, inilah informasi ruang redaksi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandi yang meninjau langsung jalur kereta api lintas Pekalongan, Sragi, Jawa Tengah yang terdampak banjir akibat cuaca ekstrim. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi meninjau langsung jalur kereta api lintas Pekalongan Sragi yang terdampak banjir akibat cuaca ekstrim. Peninjauan dilakukan untuk memastikan langkah penanganan berjalan cepat dan terukur tanpa mengabaikan aspek keselamatan perjalanan kereta api. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian sejak awal kejadian telah melakukan koordinasi intensif dengan PT Kereta Api Indonesia, BMKG, pemerintah daerah, serta aparat setempat. Keputusan teknis operasional diambil secara cepat untuk menjaga keselamatan penumpang dan kelancaran transportasi. PT KAI telah melakukan peninggian jalur rel setinggi 23 cm. Pekerjaan akan dilanjutkan dengan rencana peninggian hingga maksimal 50 cm sepanjang kurang lebih 600 meter. Termasuk penyesuaian struktur jembatan dan emplasemen yang sebelumnya teridentifikasi mengalami cekungan. Menteri Perhubungan menyampaikan keprihatinan atas banjir yang terjadi di Jawa Tengah karena berdampak pada keselamatan masyarakat dan operasional transportasi khususnya kereta api. Kita siang ini melihat beberapa titik yang jalur kereta apinya tergenang. Ini adalah bagian dari kita untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Nataru kemarin dan juga persiapan kita dalam menghadapi Lebaran. Jadi beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh Direksi PT KAI. Langkah-langkah apa yang akan dilakukan yang sifatnya jangka pendek dan juga nanti jangka panjang. Jadi kita harus memikirkan bagaimana mengatasi banjir yang mungkin pada saat ini adalah yang agak sedikit lebih besar ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini harus kita antisipasi untuk jangka pendek maupun jangka panjangnya. Kementerian Perhubungan berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga proses pemulihan dapat diselesaikan lebih cepat dan operasional perjalanan kereta api kembali normal sepenuhnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemukiman warga di Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir setinggi 80 cm. Air luapan dari aliran Kali Ciliwung mulai masuk ke pemukiman warga sejak Kamis pagi. Akibat hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak tadi pagi dan air kiriman dari Bogor, Jawa Barat, membuat pemukiman warga di Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir. Air luapan dari aliran Kali Ciliwung mulai masuk ke pemukiman warga sejak Kamis pagi. Ketinggian banjir saat ini berkisar antara 40 cm hingga yang paling terdalam mencapai 80 cm. Tingginya permukaan air membuat anak-anak yang tinggal di kawasan tersebut menjadikan wahana tempat bermain seperti kolam renang. Meski banjir telah merendam ratusan rumah warga di RW 5 dan RW 4, namun warga masih tetap bertahan di lantai 2 rumah mereka. Pihak Kelurahan Kampung Melayu akan menyiapkan tempat pengungsian bagi warga jika ketinggian banjir terus meninggi. Banjir di sini selalu kiriman ya. Nah, ini tambah hujan kemungkinan yang bisa naik. Ini air tadi naik dari jam berapa Pak? Dari pagi. Sekitar 5 subuh. Tapi tetap warga tidak ada yang memilih mengungsi ya Pak? Ada yang sebelum masih dibilang aman sih. Kalau sejauh ini air semakin meninggi atau udah mulai agak surut? Kayak makin meninggi. Makin meninggi ya.
Ini udah berapa kali sih Pak RT terjadi ini Pak RT dari sepekan ini Pak RT? Dari Januari aja udah 3 kali. Ketinggian bisa berapa Pak RT paling tinggi? Terakhir 40 cm. Masih dari kelurahan tentunya koordinasi dengan teman-teman yang dari SDA tentu akan menginformasikan keadaan perkembangan keadaan. Nah untuk teman-teman RT ya kita himbau kalau nanti sudah ketinggian yang tidak memungkinkan lagi untuk masyarakat tinggal di dalam rumah ya harus keluar dari rumah, takutnya membahayakan. Kira-kira pos pengungsian nanti berapa yang akan disiapkan Pak RT kalau misalkan Kalau ada pos tinggi? pengungsian di kampung lain itu biasanya di sekolahan SMP 26 dan di SD 01 dan SD 02. Itu pun kalau sudah siaga 1, kalau masih siaga 3, alhamdulillah masyarakat belum ada yang mengungsi. Artinya saat ini Pak Lurah sendiri sudah melakukan pengecekan di Iya. lokasi ya? Kita selalu pengecekan ke sini karena supaya melihat kondisi wilayah dan kondisi genangan air seperti apa. Diprediksi ketinggian air masih bertambah lantaran saat ini status air di Kali Ciliwung sudah berada pada level siaga 3. Dari Jakarta Timur, Joko Puji, jurnalis Info TV, melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur sejak Kamis pagi menyebabkan banjir di jalan utama dan perumahan Jatimulya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Genangan air setinggi 60 cm membuat puluhan kendaraan mogok saat nekat menerobos banjir. Akibatnya aktivitas warga dan arus lalu lintas menuju tol Bekasi Timur maupun sebaliknya terganggu. Hujan dengan intensitas tinggi yang turun sejak Kamis pagi merendam jalan utama dan perumahan Jatimulya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Air menggenang dengan ketinggian mencapai 60 cm, membuat pengendara roda 2 maupun roda 4 terpaksa berhenti di tengah jalan. Puluhan kendaraan dilaporkan mengalami mogok mesin lantaran mesin terendam air. Sebagian pengendara terpaksa mendorong kendaraannya keluar dari genangan untuk menghindari kerusakan lebih parah. Menurut warga kawasan perumahan Jatimulya, merupakan salah satu wilayah yang sering menjadi langganan banjir saat hujan deras sejak 2006 lalu. Hingga kini, belum terlihat adanya solusi nyata dari pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mengatasi masalah banjir yang terus terulang. Tinggi Pak, seapa Pak tingginya? Paha lebih. Paha lebih? Ya. Ini Bapak habis dari mana nih? Saya lagi dagang, kebetulan pas orang minta bantuan motor untuk jemput anak sekolah. Jadi saya menolong orang. No, motor nggak bisa lewat ya Pak? Motor nggak bisa lewat, Pak. Mobil juga nggak bisa lewat? Mobil nggak bisa lewat. Kalau mobil sih kalau misalkan kecepatan lebih tinggi lagi dia. Emang di sini sering banjir Pak? Kalau ini mah kalau banjir kadang-kadang hujan gede atau kecil gitu banjir juga sama. Banjir itu tahun 2006. Oh, dia udah mulai banjir ya? Ya. Kalau banjir ketinggian berapa ya? Dulu tuh setengah dengkul ya, di segini sepaha ini. Kalau sekarang ya? Sekarang ya tambah makin tinggi, karena udah dinaikin jalannya. Harapannya sebagai warga di Jatimulya gimana sih ya? Ya harapannya kita gimana ya, Bang, sekarang sampah masalahnya itu yang tidak bisa got-got. Itu yang mampet, yang bikin drainasenya itu nggak lancar. Ya, nggak lancar ya, yang jadinya bikin macet. Dan yang curah hujan memang tinggi. Jadi sulit ya prediksi BMKG itu untuk acara hujan ini sulit. Selain merendam jalan utama, banjir juga menggenangi ribuan rumah warga dengan ketinggian air antara 10 hingga 50 cm. Kondisi ini membuat aktivitas warga lumpuh, sementara arus lalu lintas dari perumahan Jatimulya menuju tol Bekasi Timur maupun sebaliknya mengalami gangguan serius. Hingga siang ini, genangan air masih belum sepenuhnya surut. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan melaporkan. Pemirsa, banjir hingga 30 cm merendam jalur lambat Jalan Letjen Suprapto Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Kamis siang. Tingginya banjir membuat pihak kepolisian terpaksa harus mengalihkan sementara pengendara roda 2 maupun roda 4 ke jalur cepat. Seperti inilah kondisi banjir yang merendam jalur lambat Jalan Letjen Suprapto Cempaka Putih, Jakarta Pusat Kamis siang. Banjir dengan ketinggian hingga 30 cm itu merendam ruas jalan hingga tak ada satupun pengendara yang berani melintas. Tingginya banjir membuat pihak kepolisian harus mengalihkan sementara para pengendara roda 2 maupun roda 4 ke jalur cepat. Kondisi ini dilakukan agar para pengendara yang melintas tak terjebak banjir di jalur lambat. Dan berikut laporan jurnalis Info TV dari lokasi banjir Letjen Suprapto, Jakarta Pusat.
Ya, pemirsa Sinpo TV, saat ini saya sudah berada di Jalan Lejen Suprapto, dan di sekitar Jalan Lejen Suprapto ini terdapat genangan air setinggi 30 cm yang merendam jalur lambat di Jalan Lejen Suprapto, Jakarta Pusat ini. Adapun tinggi banjir membuat pihak kepolisian terpaksa harus mengalihkan sementara para pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk ke jalur cepat. Dan saya akan memperlihatkan situasi terkini di jalur Jalan Lejen Suprapto ini, dan bersama di pantauan lokasi kondisi banjir yang merendam jalur lambat Lejen Suprapto pada Kamis ini cukup tinggi. Banjir dengan hingga ketinggian 30 cm ini merendam ruas jalan hingga tak ada satupun pengendara yang berani melintas di jalur ini begitu. Namun dapat dilihat masih banyak motor yang melajukan motornya menerobos banjir di sini. Dan tadi saya mendapat konfirmasi oleh salah satu petugas penanganan prasarana dan sarana umum Sanwani, yakni mengatakan bahwa banjir telah merendam jalur lambat ini setelah diguyur hujan sejak pagi tadi. Menurutnya banjir terjadi hingga lantaran debit air yang tinggi hingga membuat jalanan terendam. Dan pengendara yang hendak melintas dari arah Pulau Gadung di depan saya ini menuju Simpang 5 Senen dihimbau untuk menggunakan jalur cepat guna menghindari banjir. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta membuat akses Jalan Ciledug Raya dan Pasar Cipulir terendam banjir setinggi 20 cm pada Kamis pagi. Akibatnya para pedagang mengalami penurunan omset pendapatan, bahkan hingga merugi karena barang dagangannya terendam banjir. Beginilah kondisi pasar grosir Cipulir yang terendam banjir akibat hujan deras Kamis pagi. Para pedagang terlihat sibuk mengemas barang supaya aman dari banjir yang merendam lokasi mereka berjualan. Menurut Ipeh, salah satu pedagang mengaku banjir yang selalu menggenang setiap hujan diduga akibat mampetnya saluran gorong-gorong yang berada di luar pasar, membuat air kerap masuk ke dalam pasar, berdampak pada aktivitas jual beli para pedagang. Ini air masuk dari jam berapa, Bu? Oh, ini yang kedua kali nih masalahnya, Mbak. Yang kedua kali, berarti sebelumnya? Tadi pagi kami buka jam setengah 6. Banjir naik air itu setengah 7. Hujan dari jam 6 lewat 10. Naik airnya dalam 20 menit itu langsung tinggi. Surut-surut mungkin setengah 8-an, apa jam 8, setengah 8. Baru nih tadi jam 10 naik lagi. Ini yang kedua kali banjir ini. Bu, untuk Ibu sendiri sebagai pedagang nih, Bu, ini kalau banjir begini antisipasinya untuk menyelamatkan barang-barang gimana, Bu? Ya tadi juga hampir nggak selamat karena kan tiba-tiba airnya. Ini sebenarnya air ini datangnya dari jalan raya, bukan dari kali. Jadi setiap hujan air itu meluap dari jalan raya itu, dari got saluran dari Seskual itu turun ke sini. Jadi setiap hujan besar pasti naik airnya. Artinya penyebabnya itu sendiri apa, Bu? Penyebabnya ya entahlah pembangunan apa yang di depan itu jalannya, got-got itu tuh. Jadi air dari Seskual itu bukan mengalir sekali tapi ke sini meluap jadinya kalau setiap hujan. Jadi setiap hujan pasti kami banjir. Oh, artinya saluran air sendiri tidak berjalan dengan lancar, Bu, ya? Mampet ya? Saya kurang paham soal situnya, mungkin mereka itu nggak tembus sekali. Jadi kesini ngeluapnya nih. Jadi dari air dari got naik, dari jalan turun. Kan kami rendah nih pasarnya kan. Ya. Kalau banjir sendiri tuh mencapai ketinggian berapa sih, Bu? Kalau di sini, Bu? Oh, kalau dari air jalan raya sih nggak terlalu tinggi, cuman seginilah. Nggak terlalu. 20 cm ada atau 30? Ya semata kaki lebih sedikit dari semata sedikit, kaki ya? lebih sedikit. Untuk pedagang para pembeli sendiri bagaimana, Bu, kalau saat banjir gini, Bu? Ya sebenarnya terganggu karena kita kan susah ya untuk mengaplikasikan barang-barang kita untuk melihat pajangan dilipat-lipat. Kayak gini kita mau nawarin susah, tapi ada juga yang sudah siap ready. Tapi banyak yang kayak gini susah kita mau jualan. Warga dan pedagang pun berharap pemerintah segera memperbaiki drainase agar banjir tak lagi menjadi langganan di Pasar Cipulir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi masih dalam peristiwa hujan deras disertai angin yang melanda wilayah Jakarta sejak dini hari menyebabkan banjir di sejumlah titik, salah satunya di ruas Jalan Cawang, Jakarta Timur. Banjir menyebabkan terjadinya kepadatan arus lalu lintas sejak pagi hingga sore hari. Petugas gabungan pun dikerahkan untuk mengalihkan jalan.
Pemirsa Sinpo TV, hujan yang melanda sejak pagi tadi sekitar pukul 7 pagi hingga siang hari ini menyebabkan kemacetan atau banjir di sejumlah titik di wilayah Jakarta. Dan berdasarkan pantauan kami, memang saat ini kami sedang berada di Jalan DI Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur. Ini di sini sudah terjadi atau adanya genangan banjir ini sekitar tingginya 30 cm, dan juga memang banjir ini menyebabkan kemacetan panjang yang terjadi pada pukul 7 pagi hari tadi hingga siang hari ini sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan memang untuk banjir sendiri ini bisa kita lihat di belakang saya. Ini banjir didominasi genangan air ini berada di sisi kiri, dikarenakan memang permukaan yang tidak merata ini menyebabkan sisi kiri jalan ini mengalami genangan air yang cukup tinggi sekitar 25 cm hingga 30 cm. Sedangkan untuk yang di sisi sebelah kanan ini memang masih cukup kering dan bisa dilewati oleh kendaraan-kendaraan, sehingga memang petugas yang sudah berada di lokasi ini mengatur atau melakukan pengalihan jalan untuk agar para kendaraan yang melewati jalan sepanjang Jalan DI Panjaitan ini agar melaju di sisi kanan jalan dan menghindari sisi kiri jalan. Dikarenakan memang jika Anda memaksa untuk melewati sisi kiri jalan ini, maka nantinya kendaraan Anda dipastikan akan mengalami mati mesin atau mogok. Dan pengalihan arus lalu lintas yang disebabkan oleh banjir ini menyebabkan kemacetan ini dari arah PGC Keramat Jati hingga mengarah ke UKI Cawang atau kampus Universitas Kristen Indonesia. Dan memang kendaraan ini didominasi oleh kendaraan truk, bus Transjakarta, kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2, sehingga bagi Anda yang ingin melalui jalan sepanjang Jalan DI Panjaitan Cawang Jakarta Timur ini, sebaiknya Anda mengalihkan jalan atau lalu lintas untuk menghindari kemacetan yang terjadi di sepanjang Jalan DI Panjaitan. Dan juga memang untuk petugas sendiri ini baru dari petugas kepolisian, dan juga kami lihat ini sudah ada petugas TNI yang ikut membantu pengalihan dari arus lalu lintas yang memang sudah mulai padat sejak pagi hari tadi, bahkan hingga sore hari ini masih begitu padat untuk mengarah ke arah Cawang begitu ya. Ini petugas dari Dinas Perhubungan dan kerjasama dengan kepolisian dan juga TNI ini masih melakukan pengalihan jalan. Dan namun untuk Dinas SDA sendiri memang sudah ada di lokasi banjir atau lokasi yang tergenang air, namun untuk penanganannya seperti apa ini kami belum bisa memastikan. Namun untuk informasi yang kami dapatkan ini juga sudah tersedia 2 pompa air yang akan dikerahkan. Namun kami belum bisa memastikan lebih lanjut kapan pompa air ini akan digunakan untuk dilakukan ya penyedotan air dan kemana arah air tersebut akan dilakukan. Hingga sore hari ini sendiri kepadatan arus lalu lintas ini masih terjadi di arah di sepanjang Jalan DI Panjaitan arah PGC Jakarta arah PGC Keramat Jati menuju ke arah UKI Cawang. Sehingga bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan melalui Universitas Kristen Indonesia Cawang, ini diharapkan untuk melalui jalan lain untuk menghindari kemacetan yang terjadi dan juga untuk memastikan kendaraan Anda ini tidak mogok di tengah jalan atau mengalami mati mesin. Demikian informasi kali ini dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Jalan Raya Patra Kebonjeruk Jakarta Barat terendam banjir. Hanya kendaraan roda 4 dan besar yang bisa menerjang banjir. Sementara kendaraan sepeda motor berakhir mogok. Banjir ini tak hanya melanda akses jalan, namun permukiman warga turut terendam banjir setinggi 50 cm.
Sejumlah warga terpaksa menerjang banjir untuk bisa melakukan aktivitas. Di Jalan Raya Patra, Kebonjeruk, Jakarta Barat, ketinggian air mencapai 50 cm. Hanya kendaraan roda 4 dan besar yang bisa menerjang banjir, sementara kendaraan sepeda motor berakhir mogok. Menurut warga, banjir yang terjadi sejak Kamis pagi disebabkan intensitas hujan yang tinggi disertai luapan air kali sekretaris yang tak mampu menampung debit air. Sejak tadi pagi. Berapa senti ketinggian ini, Pak? Ya segini lah, sebetis. Sebetis, Pak ya. Pak, ini banjirnya kenapa, Pak? Bisa banjir di sini, Pak? Ya, karena tanahnya rendah kok di sini. Hujan gimana, Pak, kalau hujan, Pak? Ya hujannya dari pagi, dari subuh hujan. Nggak berhenti-berhenti, Pak? Nggak berhenti. Sering. Yang asal hujan gede aja banjir. Kalau luapan air kali, Pak? Ya? Luapan air kali? Luapan air kali ya masih gua kemari. Sejak sekitar jam 11-an tadi. 11-an tadi. Ya. Ketinggian air berapa senti, Pak? Kurang lebih ya 40-50-an ini dari sini. Pak, kalau ini banjirnya langsung surut atau masih tinggi ini, Pak? Kalau biasanya sih kan ada pompa situ ya. Biasanya sih cepat karena ini mungkin merata ya. Jadi agak lama nih. Dari tadi airnya masih segini-gini aja tuh. Susah banget nih. Mogok, banyak yang mogok gitu. Pak, ini kalau seperti ini penyebabnya apa sih, Pak? Penyebabnya ya karena hujannya terlalu tinggi nih. Hujannya jadi meratakan seluruh Jakarta ini, jadinya di mana air penuh, makanya pembuangannya mungkin ini yang sulit, penuh semua gitu. Kali juga penuh, Pak ya? Iya, kalinya kan udah penuh tuh, dari sana semua penuh. Jadinya tumpah ke jalan, Pak? Iya, tumpah ke jalan akhirnya, penuh, iya. Ya harapannya ya mungkin banjir ini kan dari tahun ke tahun, mungkin masalahnya nggak bisa diatasin ya, karena dekat laut ya, udah penuh aja lah airnya lah. Berdoa aja biar cepat surut gitu. Banjir ini tak hanya melanda akses jalan saja, namun permukiman warga turut terendam banjir. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi peristiwa lainnya, pemirsa. Seorang anak laki-laki berusia 10 tahun dilaporkan meninggal dunia setelah tenggelam di saluran irigasi di Jalan Nur Aksa, Kota Makassar pada Rabu 21 Januari 2026. Peristiwa terjadi saat korban bermain bersama teman-temannya mencari kepiting di saluran irigasi dengan arus deras. Korban diketahui bernama Mujais Madiang, warga Panjojo, Kelurahan Lasang, Kecamatan Polong Bangeng Utara, Kabupaten Takalar. Peristiwa tersebut terjadi saat korban bermain bersama teman-temannya mencari kepiting di saluran irigasi dengan arus deras. Laporan kejadian diterima oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar pada pukul 15.48 WITA. 1 menit kemudian tim penyelamat langsung diberangkatkan menuju lokasi kejadian. Petugas tiba di lokasi pada pukul 16.23 WITA dan segera melakukan upaya pencarian. Proses evakuasi berlangsung selama lebih dari 1 jam dengan menggunakan peralatan berupa tali karmantel, masker, dan linggis. Korban akhirnya ditemukan pada pukul 17.41 WITA, sekitar 50 meter dari titik awal korban dilaporkan hanyut. Saat ditemukan, korban dalam kondisi meninggal dunia. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar, Fadli Welang, membenarkan kejadian tersebut. Ia menyampaikan bahwa petugas telah melakukan upaya maksimal dalam proses pencarian korban. Ia juga mengimbau kepada para orang tua agar lebih waspada dan meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, terutama saat bermain di area yang berpotensi membahayakan keselamatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang penumpang balita di atas KMP Ambu-Ambu tujuan Kepulauan Mentawai mengalami sesak nafas pada Rabu 21 Januari 2026. Tim SAR gabungan kemudian melakukan gerak cepat dengan evakuasi dari tengah perairan terbuka. Di tengah kegelapan, tim SAR gabungan melakukan aksi heroik menembus perairan Pulau Siporang. Sebuah operasi evakuasi medis darurat dilakukan terhadap seorang balita yang mengalami sesak napas di atas kapal feri KM Ambu-Ambu pada Rabu 21 Januari 2026. Korban diketahui bernama M. Alfarizi, seorang balita berusia 4 tahun. Dalam kondisi sesak napas, korban langsung dipindahkan ke atas rib dengan pengawasan ketat tim medis dan SAR untuk segera dilarikan ke daratan. Pada pukul 1:50 waktu Indonesia bagian Barat, korban langsung diserah terimakan kepada pihak RSUD Mentawai yang telah bersiaga di dermaga guna mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Redaksi Sinpo TV melaporkan.
Black box ATR 42500 ditemukan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satuan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan black box pesawat ATR 42500 berupa flight data recorder and cockpit voice recorder. Black box ditemukan tim SAR gabungan pada hari kelima pencarian korban pesawat pada Rabu siang sekitar pukul 11.00 WITA. Tim SAR gabungan berhasil menemukan black box pesawat berupa flight data recorder dan cockpit voice recorder dari badan pesawat yang mengalami kecelakaan di wilayah pegunungan Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Black box ini terdiri dari flight data recorder dan cockpit voice recorder. Keduanya ditemukan tim SAR gabungan pada hari kelima pencarian korban pesawat ATR 42500 pada Rabu siang sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah. Black box ini merupakan bagian krusial dalam rangkaian penanganan kecelakaan pesawat. Bersyukur bersama pada pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah, tim yang kita bentuk khusus untuk mencari ekor dari Satuan Yonif 700 Raider Wirayuda Sakti, Kodam 14 Hasanuddin bersama dengan tim Sarnas dan tim reaksi cepat Bosowa, Tonasa, mohon maaf, tim reaksi cepat Tonasa, kita bisa berhasil menemukan black box dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas dari dudukannya dan sedang proses turun menuju posko kita di Desa Tompo Bulu ini. Jadi begini, kemarin kita sudah mengidentifikasi secara visual, namun belum bisa menuju ke lokasi. Karena dari kontur medan yang memenuhi perlu tantangan, sehingga kita tadi malam kita juga berrapat untuk menganalisa dan akhirnya kita membentuk tim khusus ini beserta dengan rekan-rekan Sarnas dan tim reaksi cepat Tonasa tadi. Alhamdulillah tadi pagi dia sudah bisa menuju lokasi tersebut dan akhirnya bisa mengecek secara langsung ekor tersebut, potongan ekor tersebut, dan di dalamnya masih berada di posisinya, tidak terlepas, berada di posisi dalam ekor tersebut. Flight data recorder berfungsi untuk merekam berbagai parameter penerbangan, seperti ketinggian, kecepatan, arah, posisi pesawat, hingga kinerja mesin. Data tersebut sangat penting untuk membantu pihak berwenang dalam merekonstruksi kronologi penerbangan sebelum kecelakaan terjadi. Sementara itu, cockpit voice recorder merekam percakapan di dalam kokpit, termasuk komunikasi antar awak pesawat dan suara-suara penting lainnya selama penerbangan. Secara umum, perangkat FDR dan CVR disimpan di bagian ekor pesawat. Penempatan ini dirancang karena area ekor dinilai memiliki tingkat ketahanan lebih tinggi saat terjadi benturan, sehingga peluang penyelamatan data menjadi lebih besar. Setelah ditemukan, black box akan segera diserahkan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi selaku yang berwenang melakukan investigasi lanjutan. Penemuan ini menjadi langkah penting dalam proses investigasi kecelakaan pesawat.
Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari setelah beberapa hari melewati medan terjal dan cuaca ekstrim, korban pertama pesawat ATR 42500 akhirnya berhasil dievakuasi menggunakan helikopter Basarnas pada Rabu pagi dari Pegunungan Lampeso, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan proses evakuasi korban kecelakaan pesawat di wilayah Pegunungan Maros Pangkep pada Rabu pagi pukul 7.59 waktu Indonesia bagian tengah di Pegunungan Lampeso, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Satu jenazah korban berjenis kelamin laki-laki yang sebelumnya ditemukan di jurang sedalam kurang lebih 200 meter pada Minggu 18 Januari 2026 berhasil dievakuasi menggunakan helikopter Basarnas jenis Dauphin HR-3601. Kasih Ops Basarnas Makassar Andi Sultan menjelaskan bahwa proses evakuasi udara dilakukan setelah korban dievakuasi dari dasar jurang ke Pegunungan Lampeso pada Rabu 22 Januari 2026 dengan menggunakan helikopter Basarnas Dauphin HR-3601. Pengangkatan jenazah dilakukan dengan metode hoist melalui teknik air landing pada pukul 7.59 waktu Indonesia bagian tengah. Jenazah dibawa ke Ladot Hasanuddin Kabupaten Maros dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk proses identifikasi. Mendukung untuk dilakukan evakuasi. Maka dari itu Dolphin dari Basarnas HR-3601 berangkat ke Lampeso pada pukul 07.47 dan langsung menuju ke Lampeso. Pada pukul langsung dievakuasi dengan menggunakan hoist. Setelah itu korban dinaikkan di helikopter dan langsung menuju ke Lanut. Pada pukul 08.15 berhasil landing dan langsung diserahkan ke tim FBI. Kalau untuk pencarian hari kelima ini Pak, seperti bagaimana Pak? Apakah ada penambahan? Ya, untuk saat ini sampai saat ini penambahan terus dilakukan, penambahan personil. Ada juga yang di-rolling untuk dilakukan pencarian. Fokus di hari kelima ini Pak? Ya, kita fokus tetap di set area yang sudah ditentukan sesuai dengan Renoms. Sebelumnya, korban pertama kecelakaan pesawat ATR 42500 ditemukan tim SAR gabungan pada Minggu 18 Januari 2026 sekitar pukul 13.43 waktu Indonesia bagian tengah di lereng puncak Gunung Bulu Sarawung di kedalaman sekitar 200 meter dari puncak gunung. Tim kemudian melakukan proses packing jenazah selama kurang lebih 1 jam karena posisi korban berada di kemiringan kurang lebih 30 derajat dan tepat di bibir tebing. Namun karena kondisi cuaca yang ekstrim dan medan yang terjal, akhirnya tim memberhentikan evakuasi terhadap korban dan memutuskan untuk bermalam di lereng tebing. Seluruh personel bertahan bersama jenazah selama kurang lebih 30 jam di lokasi. Jenazah korban akhirnya bisa diamankan ke tempat aman setelah tim SAR gabungan melakukan evakuasi korban secara estafet dengan penyerahan jenazah kepada tim-tim selanjutnya menuju area persawahan kampung dengan berbagai medan sejauh puluhan kilometer. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Tim DVI Polri berhasil mengidentifikasi kembali jenazah korban pertama kecelakaan pesawat ATR 41500 sewaan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP di Sulawesi Selatan bernama Deden Maulana. Sementara itu pemirsa, proses identifikasi untuk korban ketiga yang hanya berupa bagian tubuh masih berlangsung intensif.
Tim DVI Polda Sulsel resmi menyerahkan jenazah korban pertama yang telah teridentifikasi kepada keluarga pada dini hari 22 Januari 2026. Kombes Didik Supratono Kabid Humas Polda Sulsel mengkonfirmasi jenazah tersebut adalah Deden Maulana, 43 tahun, warga Jakarta Selatan. Sementara fokus kini bergeser ke korban ketiga, jenazah yang baru diterima dari tim SAR itu kondisinya hanya berupa bagian tubuh. Kombes M. Haris, Kabid Dokes Polda Sulsel menyatakan, tim akan bekerja maksimal dengan metode berjenjang. Jika sidik jari tidak dapat ditemukan, tim DVI Polda Sulsel menggunakan pemeriksaan gigi, kemudian DNA. Metode sekunder bisa dari data properti, ciri khusus, tinggi badan, hingga bekas operasi. Proses identifikasi korban kedua, Deden Maulana, pun penuh tantangan. Brigjen Pol Masyude Kapusiden Bareskrim Polri mengungkapkan tim berhasil memanfaatkan sisa jaringan kulit untuk pengambilan sidik jari. Maulana. Kemudian tadi subuh sudah diserahkan jenazah kepada keluarga. Yang berikutnya, kita juga sudah menerima jenazah yang ketiga dari Basarnas dan sekarang masih dilakukan proses identifikasi. Nah, bagaimana dan sejauh mana prosesnya nanti akan disampaikan oleh Pak Kabid Dokes. Kemudian ada hal penting terkait dengan identifikasi nanti juga akan disampaikan oleh Pak Kapusiden. Tentu kami persilakan untuk Pak Kapusiden menyampaikan. Pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026, tim DVI gabungan terdiri dari tim DVI Dokes Polda Sulsel didukung tim DVI Pusdokes Polri, tim IDEN Polda Sulsel, tim Puskiden Polri, dan Departemen Forensik dan Mediko-Legal Fakultas Kedokteran Unhas telah menerima satu kantung jenazah dan melaksanakan identifikasi dengan hasil sebagai berikut. Jenazah dengan nomor PM 62.B.02 cocok dengan antemortem nomor AM 006 teridentifikasi sebagai Deden Maulana, laki-laki, umur 43 tahun, beralamat di Jalan Jati Raya 66H Sophia nomor 15 RT 005/006 Jati Padang Pasar Minggu melalui sidik jari, properti, dan ciri medis. Jadi sampai dengan hari ini tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 2 korban dari 2 kantong jenazah yang diterima. Terkait teknis yang tadi sudah disampaikan oleh Kabid Dokes bahwa tim identifikasi khususnya dari Pusiden dan Siden Polda maupun Biden Polres. Jadi kemarin kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap kantong mayat. Walaupun memang ada sedikit effort, ada sedikit tantangan karena memang kondisi jenazah, namun berdasarkan keuletan dan kemampuan keilmuan dari rekan-rekan atau anggota anggota IJEN, maka kami berhasil melakukan identifikasi dengan memanfaatkan kulit sidik jari yang masih ada, dan dengan peralatan kami sudah kita mendapatkan data bahwa yang bersangkutan adalah Deden Maulana. Kemudian juga dengan teknis tertentu kami melakukan pemeriksaan terhadap sampel sidik jari dan pembanding postmortem yang tadi saya sampaikan kulit sidik jari. Maka kami sudah bisa membandingkan secara manual dan secara saintifik atau keilmuan kami bisa meyakini, atau kalau bahasa agamanya aku yakin bahwa kantong jenazah nomor PM 62B.02 sebagaimana disampaikan oleh Kabid Dokes Tarpi, yaitu atas nama Deden Maulana. Identifikasi dilakukan tim DVI gabungan yang melibatkan Pusdokes Polda Sulsel, Pusdokes Polri, Pusiden Bareskrim Polri, serta Departemen Forensik dan Mediko-Legal Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.
Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi jenazah penumpang korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulsel, yakni Deden Maulana, tiba di Terminal Kargo Jenazah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis pagi. Deden Maulana merupakan salah satu pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjadi korban atas peristiwa jatuhnya pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Saraung. Setibanya jenazah Deden Maulana di Kargo Jenazah Bandara Soekarno-Hatta langsung disambut haru sanak keluarga. Selain itu dilakukan upacara kedinasan dengan menyelimuti peti jenazah menggunakan bendera merah putih. Selanjutnya upacara akan dilanjutkan di Sekolah Perikanan di Pasar Minggu. Kemudian rencananya akan dimakamkan di wilayah Garut, Jawa Barat. Alhamdulillah untuk dari semalam sampai tadi pagi ini ya hasil kerjasama dengan koordinasi dengan pihak Human Resource maupun APSEC ya alhamdulillah berjalan lancar. Untuk yang tadi pagi ini kedatangan dari staf Kementerian Kelautan Perikanan Pak almarhum Deden Maulana. Ya selanjutnya nanti rencana jenazah itu mau dibawa ke Sekolah Perikanan yang di Pasar Minggu. Untuk informasi pemakaman sendiri untuk jenazah pagi hari ini akan siapa Pak? Nah untuk almarhum Deden itu nanti rencana kesepakatan keluarga mau dimakamkan di wilayah Garut, Jawa Barat. Kalau untuk tadi malam Kapolres dijelaskan seperti apa pengamanan pemulangan korban. Kalau untuk semalam ya alhamdulillah berjalan lancar. Lanjut almarhum dibawa ke rumah duka Green Heaven Fluid. Lanjut pemakaman menunggu keputusan dari pihak keluarga. Ada dua personil Pak yang kita sejak malam sampai pagi hari ini. Kalau personil ya, semalam itu ada 10 personil, lanjut dibantu sama rekan-rekan dari APSEC Kargo. Untuk pengamanan dari kepolisian sendiri, apa yang dilakukan Pak dalam pemulangan proses jenazah ini? Ya hanya pengamanan, jangan sampai ada orang-orang yang tidak punya kepentingan memasuki wilayah pergudangan maupun perkargoan. Sebelumnya diketahui pesawat Charter jenis ATR 42500 milik Indonesia Air Transport sedang disewa Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 17 Januari 2026 lalu. Namun hilang kontak dalam rute penerbangan Yogyakarta-Makassar yang akhirnya sehari kemudian pesawat terkonfirmasi jatuh dan puing-puingnya ditemukan di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Hingga saat ini tim SAR gabungan masih melakukan proses pencarian terhadap korban lainnya yang masih belum ditemukan. Mujib Latu Mairisa melaporkan. Pemirsa, pemerintah pusat menegaskan komitmen mempercepat pemulihan pasca bencana di Aceh dengan turun langsung ke lapangan. Kehadiran ini memastikan kebutuhan warga terpenuhi dan infrastruktur vital segera kembali berfungsi. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau penanganan pasca bencana banjir dan longsor di Aceh pada Rabu 21 Januari 2026. Rombongan memulai pengecekan di Kabupaten Pidijaya yang masih berstatus tanggap darurat. Di lapangan MTQ Pidijaya, Kepala BNPB memeriksa fasilitas publik, termasuk SMAN 2 Merede di Kampung Manesahbi, Kecamatan Murah 2. Banjir menimbun sekolah ini dengan material lumpur. BNPB memastikan sarana pendidikan segera pulih dan kegiatan belajar mengajar kembali berjalan normal. Setelah itu rombongan melanjutkan tinjauan ke Kabupaten Biren yang sudah memasuki fase transisi darurat menuju pemulihan. Di lapangan Kot Kapu, BNPB bersama Mendagri memeriksa sejumlah infrastruktur terdampak termasuk jembatan. Pengecekan ini mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kehadiran langsung di lapangan membuat langkah penanganan sesuai dengan kondisi di lokasi. BNPB dan Mendagri memastikan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi, mulai dari pemukiman, fasilitas pendidikan hingga sektor vital lain yang mendukung kehidupan sehari-hari. BNPB menegaskan koordinasi terpadu antara pemerintah pusat dan daerah agar penanganan pasca bencana berjalan tepat, cepat, dan berkelanjutan. Rangkaian kegiatan ini menunjukkan komitmen BNPB untuk hadir di tengah masyarakat. BNPB memastikan seluruh tahapan penanganan bencana dari tanggap darurat hingga pemulihan berlangsung efektif. Pemerintah berharap percepatan pemulihan segera mengembalikan aktivitas warga dan memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi bencana di masa mendatang. Risna Nur, jurnalis Info TV melaporkan.
Kita lanjut informasi dari Satgas Penanggulangan Bencana Alam Kodam 1 Bukit Barisan yang merampungkan pembangunan jembatan Aramco di Kelurahan Hutara Bolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli, Tengah Sumatera Utara. Satgas Gubelcal Kodam 1 Bukit Barisan menyelesaikan pembangunan jembatan Aramco di lingkungan 4 Kelurahan Hutara Bolon. Jembatan ini dibangun sebagai akses penghubung penting bagi warga yang sebelumnya terputus akibat bencana. Usai dinyatakan rampung, jembatan sudah dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dalam proses penyelesaian, prajurit TNI melaksanakan pembersihan badan jalan, pengecatan blok dan pilar jembatan, serta pemasangan bendera merah putih sebagai simbol semangat kebangsaan. Masyarakat setempat pun menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras TNI yang telah merampungkan pembangunan jembatan Aramco tersebut. Warga menilai kehadiran jembatan sangat membantu aktivitas sehari-hari, terutama dalam memperlancar transportasi dan mendukung kegiatan ekonomi pasca bencana. Kami warga desa Segiring-Giring mengucapkan banyak terima kasih kepada TNI Angkatan Darat, khususnya Bapak Kasat Maruli Simanjuntak yang telah rela membangun jembatan untuk kelancaran menuju desa Segiring-Giring. Dan harapan kami Bapak, semoga jembatan ini ataupun jalan menuju Segiring-Giring bisa dilalui agar kami bisa beraktivitas seperti biasanya dan hasil-hasil yang ada di desa kami bisa dapat kami bawa. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah bersama DPR RI mendorong percepatan pemulihan sekolah dan fasilitas pendidikan di sejumlah wilayah terdampak bencana. Komisi 10 DPR RI menggelar rapat bersama Menteri Pendidikan Dasar Menengah Republik Indonesia. Salah satu hal yang disoroti dalam rapat yakni kondisi sarana dan prasarana pendidikan pasca bencana. Fokus utama diarahkan pada perbaikan sekolah, fasilitas pendukung, serta kebutuhan dasar siswa yang terdampak. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyiapkan anggaran sebesar 4, sekian triliun rupiah untuk pemulihan, rehabilitasi dan revitalisasi sarana prasarana sekolah di wilayah terdampak bencana. Anggaran tersebut mencakup penyediaan perlengkapan sekolah seperti seragam buku hingga pembangunan tenda darurat dan sekolah sementara yang saat ini terus dikebut di 3 provinsi terdampak. Komisi 10 DPR RI memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pemulihan agar revitalisasi sekolah dapat segera terrealisasi dan tepat sasaran. Itu yang sedang kami bicarakan hari ini, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah mempersiapkan anggaran 4, sekian triliun untuk melakukan pemulihan, rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Termasuk perlengkapan sekolah seperti seragam, buku, tenda darurat, sekolah darurat hari ini sedang terus dibangun di 3 provinsi yang terdampak bencana. Kami di Komisi 10 terus mengawasi ini, terus mengawasi penggunaan anggarannya dan terus mengawasi program-program yang sedang dilakukan. Kami ingin memastikan bahwa revitalisasi tersebut segera dilaksanakan. Dari Jakarta, Fani Davariskiano, Simpo TV melaporkan. Warga Aceh Tamiang terlibat langsung dalam program padat karya bekerja harian dengan upah dari pemerintah. Inisiatif ini menjadi salah satu langkah pemulihan pasca banjir sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Aceh Tamiang perlahan pulih pasca banjir yang menyisakan lumpur di permukiman, jalan, dan fasilitas pendidikan. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat pemulihan dengan pendekatan yang tidak hanya membangun kembali infrastruktur, tetapi juga menghidupkan kembali mata pencaharian warga terdampak. Melalui program padat karya, warga dilibatkan langsung dalam pembersihan dan pemulihan wilayah dengan upah Rp140.000 per hari. Di pusat kota Kuala Simpang dan sejumlah lokasi terdampak, warga bekerja membersihkan jalan, mengangkut sampah, dan memulihkan fasilitas umum serta sekolah, termasuk SMP Negeri 2 Karangbaru, agar kegiatan belajar mengajar bisa dilanjutkan. Tri Kurniawan, salah satu warga, mengaku sangat terbantu dengan adanya padat karya. Beserta kawan-kawan sedang membersihkan untuk segera sekolah SMP Negeri 2 Karangbaru segera pulih, biar supaya belajar mengajar, proses belajar mengajar kembali pulih seperti semula. Menteri PU Dodi Hanggodo menegaskan,
bahwa pemulihan pasca bencana harus jalan dengan pemulihan ekonomi masyarakat. Program padat karya tidak hanya membersihkan infrastruktur, tetapi juga memberi penghasilan bagi warga, sekaligus membangun kembali Aceh Tamiang dari bawah bersama masyarakat yang terdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang menerima kunjungan Ketua Parlemen Republik Korea, Mr. Boh Won-sik, pada Kamis 22 Januari siang. Dan pertemuan tersebut menjadi momentum kehangatan dalam penguatan hubungan parlemen kedua negara. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan hubungan antara Republik Indonesia dan Korea Selatan telah terjalin dengan sangat baik. Tidak hanya terjalin di tingkat pemerintah, namun juga antar masyarakat. Ahmad Muzani menyebut sosok WNI bernama Sugianto yang dinilai menjadi simbol persahabatan Indonesia dan Korea Selatan. Setelah berhasil menolong korban dalam peristiwa kebakaran di Korea Selatan, Sugianto bahkan mendapatkan penghormatan langsung dari Presiden Korea Selatan di Istana Biru Seoul, yang menunjukkan bahwa rakyat Indonesia dan Korea Selatan adalah sahabat yang saling menolong dalam situasi apapun. Dalam pertemuan itu, Ahmad Muzani menegaskan harapan agar berbagai persoalan dapat dikomunikasikan dengan baik antar pemangku kepentingan, sehingga kerjasama dan investasi Korea Selatan di Indonesia dapat terus meningkat dan berjalan semakin lancar. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat baru saja menerima Ketua Majelis Nasional Korea Selatan, Yang Mulia Bapak Boh Won-sik, dengan anggota parlemen yang mendampingi beliau, serta sekretaris komisi di tingkat parlemen Korea Selatan. Pertemuan dengan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat berlangsung hangat, bahkan penuh canda, karena keakraban dan hubungan yang baik antara Republik Indonesia dengan Republik Korea Selatan. Dan dalam pertemuan tersebut, Ketua Parlemen Korea Selatan berharap hubungan yang sudah cukup bagus, akrab, di berbagai macam tingkat, perdagangan, ekonomi, investasi, bahkan kebudayaan makin hari makin menunjukkan keakraban. Disampaikan juga bahwa ada warga negara Indonesia namanya Sugianto, pada saat terjadi kebakaran di salah satu provinsi Korea Selatan, telah berhasil membantu dan menolong banyak orang tua di Korea Selatan dari jebakan api kebakaran, dan Sugianto menjadi orang yang sangat dikagumi di Korea Selatan. Bahkan Presiden Korea Selatan telah memanggilnya, mengundang untuk mendapatkan kehormatan di Istana Biru di Seoul, Korea Selatan. Itu menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia yang berada di Korea Selatan menunjukkan bahwa rakyat Korea Selatan adalah bagian dari sahabat kami, saudara kami, sehingga ketika terjadi bahaya, dengan penuh resiko kita pun mempertaruhkan kemampuan dan kekuatan kita untuk menolong sesamanya. Dari Jakarta, Fani Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto bertemu Raja Charles III. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Om Swastiastu Semoton, bagi Anda yang berada di Bali, khususnya di Bukit Bakung, kini Anda dapat menikmati siaran Sinpo TV di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital atau set-top box Anda untuk memastikan tidak melewati program-program terbaik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Selamat
Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi bersama saya, Deo Manik. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu Raja Inggris Charles III di Inggris dalam rangka memperkuat diplomasi lingkungan. Pertemuan tersebut juga menegaskan komitmen bersama dalam mendukung upaya konservasi gajah. Presiden Prabowo Subianto menghadiri pertemuan filantropi konservasi gajah Pasaman sekaligus melakukan pertemuan dengan Raja Inggris Charles III di Lancaster House, London pada Rabu 21 Januari 2026. Kehadiran ini menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi lingkungan Indonesia di tingkat global. Presiden Prabowo tiba sekitar pukul 10.00 waktu setempat dan disambut utusan khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hidup Hashim Jojo Hadikusumo serta Menteri Kesetaraan Inggris Shema Malhotra. Setibanya di lokasi, Presiden menerima penghormatan pasukan jajar kehormatan sebelum bertemu Raja Charles III dan mengikuti rangkaian awal pertemuan. Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo dan Raja Charles menerima pemaparan mengenai inisiatif konservasi gajah Pasaman serta berinteraksi dengan para pengusaha dan filantropi lingkungan yang tergabung dalam UK Indonesia Pasaman Elephant Conservation Initiative. Pertemuan ini menegaskan komitmen bersama Indonesia dan Inggris dalam memperkuat kerjasama internasional di bidang pelestarian satwa liar dan konservasi lingkungan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto tiba di Swiss pada Rabu 21 Januari untuk menghadiri World Economic Forum 2026. Kedatangan Presiden disambut hangat oleh pejabat perwakilan Indonesia serta diaspora tanah air. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memulai agenda internasionalnya dengan tiba di Swiss pada Rabu 21 Januari 2026 guna menghadiri World Economic Forum 2026. Pesawat Presiden dan rombongan mendarat di Bandara Udara Internasional Zurich sekitar pukul 17.30 waktu setempat dan disambut sejumlah pejabat perwakilan Indonesia. Penyambutan di bandara dilakukan oleh Duta Besar RI untuk Konfederasi Swiss, YM Igede Ngurai Swajaya, Atasé Pertahanan KBRI Paris, Marsma TNI Hendra Gunawan, serta jajaran perwakilan Indonesia lainnya. Dari Zurich, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan menuju Hotel Grand Resort Bed Ragaz, lokasi tempatnya bermalam selama kunjungan. Setiba di hotel, Presiden Prabowo disambut hangat oleh diaspora Indonesia, termasuk 2 anak Indonesia yang menyerahkan bunga. Suasana keakraban tampak saat Presiden membalas sapaan dari seluruh diaspora. Dan mengucapkan selamat datang. Saya senang bahwa Pak Prabowo bisa hadir ke Swiss akhirnya ya, karena kita sudah lama dari tahun lalu juga sudah menantikannya. Kami juga satu rombongan ada 12 orang yang datang sengaja untuk menyambut kehadiran Bapak Prabowo di sini. Jadi ketika Bapak RI 1 datang, saya pasti ada perasaan deg-degan juga, dan pada saat saya bersalaman dengan Bapak, saya menyampaikan Schönen Abend karena bahasa Jerman selamat malam, karena saya tahu Bapak bisa bahasa Jerman, dan juga saya bilang bahwa kita adalah mahasiswa dari yang ada di Swiss dan Liechtenstein, dan kita ada representasi dari PPI Swiss dan Liechtenstein. Saya juga deg-degan, tapi Pak Presiden juga merupakan orang yang saya hormati sekali, sehingga saya juga merasa familiaritas dengan beliau, dan saya juga ingin berterima kasih kepada beliau atas jasanya kepada negara kami, Republik Indonesia. Dengan kehadiran ini, kita tahu bahwasannya ada agenda diplomasi dengan negara-negara lain, dan juga ada event World Economic Forum. Semoga kita bisa mendapatkan investasi yang bagus, investasi yang banyak, supaya kita bisa berkembang bersama dalam segi sumber daya manusia, dan juga bisa memanfaatkan sumber daya alam dengan lebih sustainable lagi dan lebih baik lagi, supaya Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Kehadiran Prabowo di Swiss menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam forum global serta memperkuat kerjasama internasional melalui World Economic Forum 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Kementerian Haji dan Umroh yang memastikan seluruh persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 telah dilaporkan secara menyeluruh kepada DPR RI. Dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan kesiapan layanan utama untuk jemaah haji, mulai dari akomodasi hotel, penyediaan konsumsi, hingga sarana transportasi selama berada di Tanah Suci. Transportasi jemaah telah dirancang menyeluruh mulai dari pergerakan antar kota Mekah dan Madinah, perjalanan menuju Arafah dan Mina, hingga layanan pendukung lainnya.
Irfan turut menegaskan bahwa faktor ekonomi global seperti pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar dan rial Saudi telah diantisipasi sejak dini oleh PKH Haji. Langkah tersebut diambil agar di penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 dapat memberikan pelayanan terbaik serta memberikan rasa aman nyaman bagi seluruh jemaah. Alhamdulillah sudah kita laporkan semuanya, mulai dari persiapan akomodasi hotel, persiapan catering untuk makannya, persiapan transportasi di sana, baik transportasi dari hotel ke Arafah, transportasi dari hotel di Mekah ke hotel ke Madinah, ataupun sebaliknya, transportasi dari Arafah ke Musdalifah Mina sudah kita laporkan, dan Alhamdulillah Komisi 8 juga menerima laporan kami, dan mudah-mudahan dengan kerjasama yang sangat bagus antara kami dan Komisi 8 kita bisa menjalankan proses haji 2026 dengan sebaik-baiknya. Gus, ini kan ada pergerakan nilai tukar rupiah. Apakah berpengaruh juga kepada BIP yang dibayarkan? Ada kenaikan atau tidak? Kemudian ini kan udah turun 2 juta ya. Pergerakan dolar maupun real terhadap rupiah itu sudah diantisipasi oleh teman-teman di PKH, dan kami tidak ikut dalam hal itu, dan teman-teman sudah mengantisipasinya sejak beberapa bulan yang lalu. Dari Jakarta, Fani Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menyampaikan adanya efisiensi anggaran dalam penyediaan konsumsi jemaah haji 2026. Anzar Simanjuntak menyebut meski biaya makan per jemaah turun, gramasi dan kualitas makanan justru meningkat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Ansar menjelaskan bahwa efisiensi biaya konsumsi jemaah haji 2026 mengalami penurunan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI pada Rabu 21 Januari di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Biaya konsumsi per jemaah turun dari Rp40 menjadi Rp36. Dirinya menyebut meski adanya penurunan biaya, gramasi dan mutu makanan justru meningkat berkat tata kelola yang bersih dan lebih terbuka. Mengantisipasi praktik penyalahgunaan anggaran, Kemenhaj mendorong Komisi 8 DPR RI untuk bersama menyusun regulasi intensif bagi aparatur sipil negara yang berprestasi. Insentif tersebut penting sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya pencegahan praktik rente dan penyalahgunaan anggaran dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Jadi memang ada penghematan ya, ada penurunan belanja konsumsi. Tahun lalu kan kita konsumsi itu sekitar Rp40 totalnya. Sedangkan tahun ini per jamaah itu turun jadi Rp36. Jadi makan pagi itu Rp10, makan siang dan malam masing-masing Rp13. Jadi ada penurunan sekitar Rp4. Tapi gramasi makanannya atau kualitas makanannya itu naik. Jadi kualitasnya naik tapi harganya bisa kita turunkan. Kenapa bisa dilakukan itu? Karena efisiensi dalam konteks kita memastikan proses penyediaannya itu tanpa ada rente, ada korupsi, ada cashback istilah Pak Menteri dan sebagainya. Jadi kita memastikan prosesnya terbuka, prosesnya bersih. Kira-kira itu. Dari Jakarta, Fani Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, guna memastikan pergerakan jemaah haji lancar, khususnya saat arus jemaah dari Arafah menuju Musdalifah dan Mina, PPIH Arab Saudi akan mengoptimalkan penempatan pos serta personel berpengalaman di Mina. Pendidikan dan pelatihan petugas haji kian memasuki materi penting, terutama yang berhubungan langsung terhadap pelayanan dan perlindungan jemaah haji di Arab Saudi. Kepala Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Harun Ar-Rashid menyebut Kementerian Haji dan Umroh akan mengoptimalkan peran petugas haji pada pos-pos yang telah ditentukan. Hal tersebut disampaikan Laksma Harun saat memberikan materi di hadapan 1.600 petugas haji Arab Saudi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.
Berbekal pengalamannya sebagai Kepala Satuan Operasi Armuna pada momen Haji 2025 lalu, tahun ini pihaknya telah menyusun rencana strategis agar pelayanan kepada jemaah di Mina dapat berlangsung lancar, salah satunya dengan menempatkan petugas haji, baik dari unsur Linjam maupun petugas lain yang telah menunaikan ibadah haji. Menurut Harun, langkah tersebut dinilai lebih efektif dalam menyambut dan memantau pergerakan jemaah, khususnya saat arus jemaah dari Arafah menuju Musdalifah dan selanjutnya ke Mina. Ini agar pelayanan di Mina maksimal, oleh karena itu kita memiliki rencana bahwa petugas baik itu dari unsur Linjam maupun juga dari yang lainnya yang sudah berhaji, kita akan langsung drop dari pemondokan atau hotel yang ada di Mekah menuju langsung ke Mina. Nanti berbarengan dengan jamaah-jamaah yang juga nanti bergerak menuju ke Arafah. Jadi nanti petugas itu langsung bergerak ke Mina. Tujuannya apa? Tujuannya agar lebih efektif penyambutan dan pemantauan jamaah yang bergerak dari Arafah menuju Musdalifah dan dari Musdalifah itu menuju ke Mina. Sehingga diharapkan pos-pos yang nanti ditanggung-jawabi oleh teman-teman kita PPIH ini bisa maksimal memberikan pemantauan, peninjauan dan juga bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh jamaah kita yang melakukan jamarot di malam pertama. Karena malam pertama itu 10 Zulhijjah itu malam krusial. Semua jamaah menuju ke situ sehingga berpotensi terjadi kepadatan, terjadi kelelahan dan juga terjadi hal-hal yang bisa membuat jamaah kita membutuhkan pertolongan. Disitulah kita anggap lebih efektif nanti untuk ada pos-pos dari jamaah yang sudah berhaji atau petugas yang sudah berhaji. Simpo TV melaporkan. Selain dilantik dan dididik semi-militer, petugas haji juga dibekali materi soal bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab dasar ini dinilai penting untuk memudahkan komunikasi petugas haji di Arab Saudi pada musim haji 2026. Dan Islam. Seperti inilah suasana kegiatan belajar mengajar bahasa Arab dasar di kelas Media Center Haji, salah satu layanan tugas dan fungsi PPIH yang memegang peranan penting selama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Sebanyak 60 para jurnalis dari berbagai media massa ini dengan serius menyimak pelajaran bahasa Arab yang diberikan oleh pengajar. Pengajar bahasa Arab Anin mengatakan pembelajaran bahasa Arab ini sangat penting guna mendukung komunikasi selama bertugas di Arab Saudi. Mau belajar bahasa Arab yang lebih gampang, kita harus setiap hari dengar bahasa Arab. Walau 1 jam. Ulangi dengar dan kita ulangi juga baca Arab. Ya. Ingin semuanya bisa bahasa Arab, bisa berkenalan dan bisa berbicara orang-orang di sana. Kenapa? Karena insya Allah tugas haji akan lancar. Dan insya Allah. Targetnya itu ya bisa mengerti ketika bertanya ada jawaban gitu ya. Benar. Sementara itu di kelas besar pelajaran bahasa Arab diikuti oleh 1.600 petugas haji sebagai layanan tugas dan fungsi. Materi pelajaran bahasa Arab yang diberikan adalah bahasa sehari-hari, bahasa percakapan, dan bahasa sapaan yang nantinya kerap akan digunakan selama berada di Tanah Suci. Salah satu pengajar memberikan trik dan tips belajar cepat bahasa Arab yang mudah dihafal dan dipahami. Yang pertama, hafalkan kosakata. Kemudian kita ucapkan kosakata yang kita hafalkan. Baru kemudian kita rangkai dalam bentuk kalimat sederhana. Kalimat sederhana yang kita rangkai tadi, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ngomong dengan kawan, ngomong dengan orang Arab kalau ada. Atau kalau nggak dapat, kita bisa ngomong depan cermin dengan kita sendiri. Yang penting bahasa Arab itu terucap dari mulut kita, gitu. Kemudian juga kita sebagai tambahannya kita bisa melihat TV, sosial media, seperti itu. Dengan adanya pembelajaran bahasa Arab selama 20 hari, diharapkan petugas haji siap jika sewaktu-waktu ada masalah dalam pelayanan terhadap jemaah di Arab Saudi. Ferdi Setiawan, Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Simpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi dari SPPG di Kota Malang yang mulai menyasar menu bergizi bagi kelompok B3 atau balita, ibu hamil dan menyusui. Distribusi diberikan sebanyak 2 kali dalam sepekan dengan menu sesuai kajian ahli gizi. Distribusi terbagi dalam 2 periode waktu antara hari Senin dan Kamis. Jenis makanannya juga bervariasi dan berganti-ganti setiap pengiriman, mulai makanan basah dan kering. Bagi penerima manfaat merasa amat terbantu dengan adanya program ini, karena membantu diri dan jabang bayi mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Ini udah sebulan kayaknya. Sebulan? Ya. Dapatnya tiap hari atau gimana? Dapatnya sehari, tapi kadang dirapel buat 3 hari. Ya. Isinya makanan basah, kering? Yang hari pertama makanan basah, yang sisanya itu kayak susu, buah, roti, kadang ada telur. Tercatat sudah ada 2.850 penerima yang sudah mendapatkan manfaat dari program MBG kategori B3. Pihak Korwil SPPG Malang bakal terus berkoordinasi dengan pihak masing-masing dapur MBG dalam menentukan menu yang mencukupi angka kecukupan gizi dalam setiap paket. Kalau untuk B3 sebenarnya kami sudah mulai sih tahun 2025 kemarin, tapi memang belum terlalu merata. Insya Allah di tahun ini kami sudah selalu koordinasi dengan BKKBN dan BKN juga sudah MOU dengan BKKBN sehingga kami bisa memberikan B3 optimal di tahun ini. Agar berjalan semakin optimal, SPPG Kota Malang bakal menggandeng BKKBN untuk menghimpun data penerima yang valid dari Posyandu dan RW setempat, supaya distribusi MBG B3 di Kota Malang berjalan tepat sasaran, aman dan lancar. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kita lanjut informasi dari kegiatan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyambangi pimpinan KPK untuk menindaklanjuti penggunaan lahan Meikarta untuk dibangun menjadi kawasan rumah susun bersubsidi. Pembangunan rusun subsidi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tengah dikebut saat ini. Usai pembangunan ini menjadi prioritas utama dalam program prioritas perumahan rakyat milik Presiden Prabowo. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menjamin pembangunan rusun subsidi di lahan Meikarta telah memiliki kepastian hukum yang jelas. Pasalnya lahan tersebut memiliki sejumlah masalah beberapa tahun silam. Nantinya pembangunan rusun subsidi ini akan dikembangkan oleh Lipo Group dan ditargetkan capai sekitar 100 hingga 200 ribu unit hingga akhir pembangunan. Hal ini disampaikan Aras saat seusai bertemu dengan pimpinan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta pada Rabu petang. Tahun ini prioritas kami adalah membangun rumah susun subsidi. Ya, dan titik pertama hari ini saya berani menyampaikan sesudah clearance dari KPK, dari Mas Budi, dan dari pimpinan KPK bahwa tidak ada masalah secara hukum untuk di Meikarta untuk dimulai pembangunan rumah susun subsidi. Jadi terima kasih Pak Budi, saya merasa ada kepastian hukum karena 3 pihak itu menunggu kepastian. Yang pertama itu adalah dari rakyatnya sendiri yang saya sudah 2 kali datang ke kawasan itu, saya bertemu langsung dengan masyarakatnya di situ. Saya datang ke sekolah, saya datang ke rumah sakit, saya datang ke pasarnya, saya datang ke kawasan industrinya, jadi saya lihat langsung. Jadi kepastian hukumnya seperti apa? Nah, hari ini terjawab. Meski adanya tindak pidana korupsi suap izin begitu, maka tentu KPK juga mewanti. Jadi sedari awal, kalau tadi Pak Menteri menyampaikan bagaimana kita menciptakan ekosistem ini bisa betul-betul bersih, maka pada aspek perizinannya ini harus betul-betul firm. Jadi tadi sudah disampaikan juga rencana bertemu dengan pemerintah daerah begitu Pak ya, itu juga harus menjadi poin memastikan bahwa perizinan ini nanti betul-betul clear. Sebagai salah satu alat penegak hukum di tanah air, Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan turut mengawasi perizinan dalam pembangunan program perumahan oleh para pihak pengembang. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait memastikan proyek raksasa Meikarta di Jawa Barat akan dikembangkan menjadi hunian subsidi bagi rakyat. Menteri PKP Marwarar Sirait bergerak cepat mencari solusi hunian masif di kawasan pendukung selain Jakarta.
Usai melakukan diskusi selama 3 jam bersama pimpinan KPK, pemerintah menyatakan proyek Mekarta bisa segera dilanjutkan untuk pembangunan rumah susun subsidi. Pemerintah kini tengah mempersiapkan rencana desain skema pembiayaan hingga aturan kepemilikan untuk merealisasikan hunian subsidi di Mekarta. Langkah ini diambil karena jumlah unit yang tersedia di kawasan tersebut sangat masif dan dinilai mampu membantu masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR memiliki hunian layak. Pada tahun ini, Kementerian PKP secara tegas mengalihkan fokus kerja dari rumah tapak ke rumah susun subsidi. Mekarta menjadi salah satu titik strategis di Jawa Barat, selain beberapa lokasi lain di Jakarta seperti Kemayoran dan Pulau Gebang. Siang saya 3 jam diskusi dengan KPK, dengan pimpinan KPK Pak Johannes Tanak, bahwa saya minta clearance apakah Mekarta bisa dibangun untuk rumah susun subsidi, dan tadi Mekarta sudah dinyatakan bisa. Karena itu kita akan mulai segera untuk membuat skema, aturan, ya, hunian, skema pembiayaan, dan desain dan sebagainya untuk kita bisa bangun di Mekarta. Karena jumlahnya itu masif. Jadi kita akan segera jalan di kota-kota besar di Indonesia ini. Seluruh proses pembangunan di Mekarta dipastikan akan mengikuti aturan hukum yang berlaku serta diawasi oleh BPKB dan Kejaksaan. Pemerintah berharap proyek ini dapat berjalan dengan cepat dan berkualitas untuk mengejar target pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Paku Buwono 14 Gusti Purbaya didampingi keluarga menemui Wakil Ketua DPR Dasko di Gedung Nusantara 3 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Paku Buwono 14 Purbaya dan keluarga menemui Wakil Ketua DPR Dasko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu siang. Purbaya datang didampingi sang kakak Gusti Kanjeng Ratu Anom Sekarjati dan ibundanya Gusti Kanjeng Ratu Asiwinarni. Selain menjalin silaturahmi, GKR Anom Sekarjati mengatakan dalam pertemuan tersebut juga disinggung soal konflik Keraton Solo yang belum lama ini menarik perhatian publik. Pihaknya menyatakan meminta arahan dalam pertemuan itu. Dirinya berharap Keraton Solo dapat saling rukun ke depannya, terutama untuk mengembangkan Keraton Solo bersama. Atas bahwa Sinuwun Paku Buwono 14 sudah ditunjuk, semoga nanti ke depannya dengan pemerintah kita bisa bekerja sama dengan baik untuk mengelola keraton, terus kemudian untuk memelihara keraton dan lain sebagainya. Jadi ini hanya bentuk silaturahmi, kemudian nanti dari situ bisa dilanjutkan dengan kerjasama dengan pemerintah, itu saja. Tadi sempat dibahas nggak juga, karena kan beberapa waktu ini ada perhatian nasional, ada ribut-ribut di Solo nih, mungkin ada itu nggak dibahasnya, Bu? Kalau itu saya ya mungkin ada sedikit pembahasan seperti itu, karena tidak bisa dipungkiri memang yang kemarin terjadi itu sesuatu yang menjadi berita nasional ya. Tapi itu kami hanya mohon arahan saja dari pemerintah, kami harus seperti apa. Nah, saya kira pasti juga sama ya dengan kakak saya tadi, karena juga kami di sini berniat bersilaturahmi, diberikan masukan-masukan juga tetap supaya nanti keraton bisa tetap berjalan dengan baik dan selalu pasti ada musyawarah ya Mbak Dio ya, saya kira itu. Boleh dijelaskan yang tadi yang ikut pertemuan siapa aja Mas yang dari Solo? Ini kami tadi bertiga. Boleh disebut siapa aja? Ada kakak saya, ibu saya, dan saya. Ini Gusti Kanjeng Ratu Paku Buwono, istri dari Paku Buwono 13 almarhum. Kemudian ini Sinuwun Paku Buwono 14. Kemudian saya kakak Sinuwun Gusti Kanjeng Ratu Anom Sekarjati. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Komisi 2 DPR RI yang menggelar konferensi pers untuk mengumumkan 18 calon anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan 2026 hingga 2031. Komisi 2 DPR RI pada Rabu 21 Januari 2026 menggelar konferensi pers untuk mengumumkan 18 calon anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan 2026 hingga 2031. Ke-18 calon tersebut merupakan nama-nama yang diajukan oleh Presiden Republik Indonesia
Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Komisi 2 DPR RI akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap seluruh calon. Dari proses tersebut, Komisi 2 DPR RI akan memilih dan menetapkan 9 orang calon terpilih untuk menjadi anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menegaskan proses seleksi akan dilakukan secara terbuka dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan. Komisi 2 DPR RI menargetkan seluruh tahapan seleksi dapat berjalan lancar sehingga anggota Ombudsman terpilih dapat segera menjalankan tugas dan fungsi sesuai amanat undang-undang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam memperkuat layanan kanker nasional, MRCCC Siloam Semanggi memperkenalkan teknologi Integrated CityLinex, yaitu sistem radioterapi presisi terintegrasi pertama di Asia Tenggara. Teknologi ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi terapi, mempercepat layanan serta memberikan perawatan yang lebih aman dan optimal bagi pasien kanker. Pemerintah Indonesia terus mendorong penguatan layanan kanker, salah satunya melalui adopsi teknologi medis mutakhir. Melalui kolaborasi Siloam International Hospitals dan United Imaging Healthcare, MRCCC Siloam Semanggi menghadirkan Integrated CityLinex, sebuah teknologi 2 dalam 1 yang menggabungkan CT scan dan radioterapi presisi dalam satu sistem terintegrasi, sehingga proses terapi lebih cepat, akurat, dan aman. Peluncuran ini menjadikan MRCCC Siloam Semanggi sebagai rumah sakit pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan teknologi ini. Dokter spesialis onkologi radiasi MRCCC Siloam Semanggi, Dr. Denny Handoyo, menjelaskan teknologi CityLinex mampu meningkatkan akurasi terapi sekaligus menyesuaikan radiasi sesuai kondisi pasien. Denny mengungkapkan, akurasi yang lebih tinggi memungkinkan dosis radiasi lebih optimal sehingga waktu treatment lebih singkat dan pasien tidak perlu sering bolak-balik ke rumah sakit. Dengan treatment CityLinex ini, selain akurasi, dia bisa adaptasi, waktu treatment jadi lebih pendek. Ada satu lagi tambahan sebetulnya, kalau dia bisa akurat, per treatment kali radiasi, dosisnya bisa lebih besar, sehingga pasien tidak perlu bolak-balik terlalu banyak. Zaman dulu radiasi bisa 25 kali, 30, sampai lebih dari 35. Makin canggih sebuah mesin, jumlah radiasi makin pendek. Jadi pasien itu tidak perlu bolak-balik ke rumah sakit terlalu banyak. Efisien dari treatment, efisien dari ongkos, efisien dari segala hal. President of International Business United Imaging Healthcare Group, Dr. Ju Song Xia, menyampaikan kanker merupakan tantangan kesehatan global yang memerlukan kolaborasi, inovasi, dan komitmen jangka panjang. Dirinya menyampaikan, United Imaging berupaya menghadirkan teknologi medis mutakhir dengan dampak klinis nyata, serta memperluas akses layanan kanker berkualitas di Indonesia. Because in Indonesia, you have the fourth largest population, is over 280 million people. But if we look at especially in the oncology space, there are a lot of people with the diagnosis of the cancer. But the current capacity and also capability to serve those patients, there is a big gap. There are so many people need the treatment, but there is not enough radiotherapy machine and also not enough radiotherapy doctors. So this is not it's easy to solve, to bring a lot of machine to come in, but it's very difficult to have enough trained professionals, the doctors, to be able to treat enough machine. So because of this technology, we can basically improve a lot of efficiencies, which means with the artificial intelligence, we develop this CityLinex. Dari Jakarta, Jahan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Hilang 4 hari di tengah laut, nelayan ditemukan selamat. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda.
serta regulasi penyiaran yang dinilai peringatan Bastille Day di Play. Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi. Pemirsa, hilang selama 4 hari di tengah laut, seorang nelayan ditemukan selamat saat melaut menggunakan perahu Kantinting menuju rumpon ikan di laut Kecamatan Taniwel. Korban berhasil ditemukan tim SAR gabungan Basarnas Ambon, TNI Polri, dan masyarakat sekitar di atas perahu yang terombang-ambing akibat mati mesin. Seorang nelayan Kisman Latu Mapayahu, 64 tahun, akhirnya berhasil ditemukan tim SAR gabungan Basarnas Ambon, TNI Polri, dan masyarakat sekitar. Korban ditemukan tim SAR gabungan setelah 4 hari dilaporkan keluarga hilang saat melaut menggunakan perahu Kantinting menuju rumpon ikan di laut Kecamatan Taniwel. Korban yang merupakan warga desa Kasieh, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram bagian barat Maluku ini dilaporkan hilang oleh keluarga setelah sore hari melaut tidak kunjung pulang. Saat itu keluarga resah lantaran sedang terjadi cuaca buruk berupa gelombang tinggi. Diduga perahu korban mengalami mati mesin Kantinting sehingga terombang-ambing selama berhari-hari di laut. Dan tim operasi SAR SBB Fadli Latukau mengatakan korban berhasil selamat setelah bertahan di salah satu rumpon. Hingga kemudian diselamatkan nelayan lain asal desa Gale-Gale, Maluku Tengah. Korban ditemukan 4 hari kemudian dan dievakuasi kepada keluarga di rumah di desa Kasie. Perkembangan operasi SAR hari kedua sekaligus penutupan operasi SAR kecelakaan kapal perahu Kantinting POB 1 orang yang mengalami hilang kontak di sekitar perairan desa Kasie, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram bagian barat. Pada pukul 08.00 WIB, tim SAR gabungan dibagi menjadi 3 seru menggunakan rubber boat dan long boat menuju area pencarian. Selanjutnya, pada pukul 12.30, korban atas nama Kisman Latu Payahu, umur 64 tahun, jenis kelamin laki-laki, telah ditemukan dalam keadaan selamat oleh tim SAR gabungan di sekitar perairan desa Gale-Gale, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram bagian barat, dan dievakuasi ke desa Kasie, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram bagian barat. Kisman Latu Mapayahu, nelayan asal desa Kasie, dilaporkan hilang bersama perahu Kantintingnya sejak Jumat 16 Januari 2026 dini hari lalu. Korban sehari-hari memancing ikan di area rumpon dan pontong di laut Kecamatan Taniwel dan biasa kembali ke rumah pada sore hari. Dari Kepulauan Seram, Maluku, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa dari Kepolisian Sektor Sepatan menggagalkan upaya pengiriman paket sabu seberat 9,51 gram yang memanfaatkan jasa pengiriman aplikasi ojek online. Pengiriman paket tersebut digagalkan setelah pengendara ojek online curiga dan melaporkan kepada petugas kepolisian. Tersangka GS ini ditangkap di rumahnya di Desa Tanjakan, Kecamatan Raja, Kabupaten Tangerang, Banten tanpa perlawanan karena diduga sebagai pengirim paket sabu seberat 9,51 gram menggunakan jasa ojek online. Polisi kemudian menggeledah kamar tersangka guna mencari barang bukti lainnya namun nihil. Kapolsek Sepatan AKP Fahyani mengatakan penangkapan tersangka berawal dari kecurigaan pengendara ojek online yang mendapat order pengiriman barang dari seseorang di Desa Tanjakan, Kecamatan Raja, Kabupaten Tangerang menuju penerimanya di Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu 21 Januari 2026. Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada pihak Polsek Sepatan yang juga menindaklanjuti dengan membongkar paket dan ternyata di dalam paket tersebut berisi 2 paket narkotika jenis sabu seberat 9,51 gram. Tersangka GS menyamarkan pengiriman narkotika tersebut dengan seolah-olah mengirim telepon genggam dengan diberikan pemberat dari batu bata. Datang rekan kita ojol ke Polsek Sepatan karena mendapat orderan mencurigakan. Datang ke Polsek, lalu kami lakukan pemeriksaan dan ternyata benar bahwa orderan tersebut berisi sabu yang paket pertama itu kurang lebih 5,45 gram, yang paket B 4,25
gram. Jadi ditotalkan semua 9,51 gram. Selanjutnya tim Osnal di bawah pimpinan Kapolsek dan Kanit Reskrim melakukan penyelidikan. Lanjut tertangkaplah berinisial GS di daerah Desa Tanjakan Kecamatan Rajek. Pada saat penggeledahan mengakui bahwa barang itu adalah milik saudara GS yang akan dikirim ke penjaringan melalui pengiriman ojek online. Nah, dengan kejadian ini kami menghimbau kepada rekan-rekan ojek online apabila mendapat orderan yang mencurigakan segera berkoordinasi dengan kepolisian tempat atau melaporkan ke pihak kepolisian. Barang bukti sabu dibeli tersangka seharga 10 juta rupiah untuk kemudian dijual kembali seharga 12 juta rupiah dengan keuntungan yang didapat tersangka sebesar 2 juta rupiah. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 609 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara karena termasuk kategori pengedar dengan barang bukti di atas 5 gram. Polsek Sepatan mengimbau kepada pengendara ojek online apabila menerima orderan pengiriman paket mencurigakan untuk tidak takut melaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi judi balap lari digelar oleh sekelompok pelajar di tengah ruas jalan M. Saidi Raya Pesanggerahan, Jakarta Selatan hingga meresahkan warga dan pengguna jalan. Atas kejadian tersebut sebanyak 8 pelajar ditangkap dan terancam sanksi pencabutan KJP. Aksi tak terpuji para pelajar ini terjadi di Jalan M. Saidi Raya Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dengan menutup paksa jalan, dua kelompok pelajar ini menggelar aksi judi balap lari dengan nominal taruhan sebesar Rp300.000. Judi balap lari ini sudah dilakukan para pelajar sejak tahun 2024. Para pelaku menggunakan media sosial untuk mengajak adu balap lari terhadap kelompok sekolah lain. Atas kejadian ini, Polsek Pesanggerahan berhasil menangkap 8 pelajar yang berpartisipasi dalam judi balap lari ini. Para pelajar ini juga kemudian dibina dan dikembalikan ke orang tua. Sampai 300.000 per kelompok. Lalu motor yang ada ini, motor yang menjadi barang buktinya digunakan untuk menutup jalan. Motor yang sebelah sini digunakan untuk menutup jalan. Ini barang buktinya, handphone yang pakai buat janjian, dan juga ini barang buktinya saya tampilkan. Terus juga setelah melakukan penutupan jalan, baru mereka lomba lari. Itu melalui media sosial, jadi mereka punya media sosial juga kenal, antar sekolah juga kenal. Meski hanya mendapatkan pembinaan, para pelaku judi dan balap lari ini juga dijatuhi sanksi pencabutan KJP oleh Pemprov DKI Jakarta secara temporer. Sesuai dengan Pergub nomor 110 tahun 2021, kami hubungkan dengan KJP-nya. Seandainya anak itu sudah melakukan kriminal atau mungkin meresahkan masyarakat, kami akan pertimbangkan untuk pemutusan KJP. Ya. Dan KJP itu tidak permanen, artinya ketika anak itu sudah masuk sekolah, kemudian berbuat baik, bisa diajukan kembali, ya. Dan itu temporer, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, atau 1 tahun. Gitu. Jika dalam proses pembinaan para pelajar ini melakukan perbaikan dan juga berkelakuan baik, maka KJP para pelajar ini akan kembali diaktifkan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Diduga untuk konten di media sosial, 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Kolonel Sugiono, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu 21 Januari 2026 malam. Dan peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun meresahkan warga sekitar. Inilah video amatir saat 2 kelompok remaja terlibat aksi tawuran di Jalan Kolonel Sugiono, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu malam 21 Januari 2026. Kedua kelompok ini saling serang menggunakan berbagai jenis senjata tajam. Pengendara yang melintas pun harus berhati-hati dikarenakan takut terkena sasaran aksi tawuran tersebut. Belum diketahui apa yang membuat para remaja ini melakukan aksi tawuran. Namun aksi tawuran ini diduga terlebih dahulu janjian di media sosial dalam kebutuhan konten. Tadi benar ada tawuran? Ada, itu sekitar habis maghrib. Aja atau? Ya itu ukuran SMP, masih bocah.
Bawa apa tadi? Bawa celurit, terus bawa parang. Banyak sih yang pada bawa, semua hampir semua bawa. Pokoknya dia masuk dari sana, gang sana, itunya lawannya dari sini, gang sini. Itu berapa lama Bu? Gak lama sih, sebentaran aja. Ya sekitaran sejam sih enggak sih. Orang lagi duduk di situ, lagi nongkrong, teriak-teriak, kirain ada apa ya, tabrakan apa maling. Ya aku samperin, totalnya bawa parang semua itu, bawa senjata tajam. Ada korban? Kalau korban sih nggak ada, cuma mungkin kena kebeset, yang belah sana kena kebeset, yang sebelah sini kena kebeset kakinya. Ya saya cuma kasih pesan aja buat anak-anak, ya buat remaja-remaja, janganlah suka begitu. Buat apa sih, apa yang dicari, cuma bikin penyakit aja, kasihan orang tua yang udah susah payah nyari uang, kan buat sekolah, bukan buat untuk perang-perang begitu, buat apa? Jadi korban doang nanti. Tawuran tadi jam 6:30. Ya. Itu remaja apa muda, Pak? Anak-anak, Pak. Oh. Itu bawa apa itu? Wah, bawa macam-macam, Pak. Ada samurai, ada celurit, barang-barang gitulah. Ada korban ya, Pak? Tapi korbannya kurang jelas tuh, Pak. Infonya nggak ada. Nah ini motifnya apa sih, Pak? Kayak sih itu, Pak, kayak orang konten. Orang disambi teriak, oh kenain gua, kayak gitulah. Tapi ini anak mana? Wah, kurang tahu tuh, Pak. Anak-anak mananya kurang tahu. Nah, ini cuma hanya janjian di media sosial. Iya, betul. Iya, janjian di depan. Ya, mudah-mudahan sih nggak lagi, Pak. Tidak ada korban dalam tawuran ini, namun warga sangat resah karena takut terkena sasaran dan berharap tidak ada lagi aksi tawuran. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aparat Reskrim Polres Lampung Timur menangkap seorang pria yang diduga membobol kios yang berada tepat di depan kantor polisi. Pelaku diamankan berdasarkan hasil rekaman CCTV dan penyelidikan petugas. Dalam aksinya, pelaku membawa barang hasil curian dengan menitipkan ke dalam mobil ambulans milik kecamatan. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pelaku pencurian berinisial HS warga Kecamatan Jabung saat membobol salah satu kios di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Meski lokasi kios berada tepat di depan Mapolres Lampung Timur, pelaku terlihat tenang merusak bagian bawah kios dan juga berhasil menggondol 1 unit mesin pres, minuman serta sebuah blender. Tidak hanya itu, residivis kasus curanmor ini pun menitipkan barang curian ke mobil ambulans milik kantor kecamatan untuk dibawa ke rumahnya. Dengan berbekal rekaman CCTV, petugas kepolisian yang juga melakukan penyidikan akhirnya berhasil menangkap pelaku beserta dengan barang bukti. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku nekat melakukan pencurian karena tidak memiliki uang untuk membeli peralatan usaha minuman. Modusnya, tersangka ini saat itu sedang menunggu keluarganya yang dirawat di Rumah Sakit Sukadana. Kemudian pada pagi harinya, saat hendak mencari sarapan, tersangka ini melihat warung milik korban itu masih dalam keadaan tertutup. Kemudian terdapat alat pres minuman dan blender, kemudian diambil oleh tersangka dengan cara dari luar diangkat ke atas, kemudian ada bagian bawah dari toko itu yang dirusak untuk mengambil blender tersebut. Kemudian barang tersebut dibawa oleh pelaku kembali ke Rumah Sakit Sukadana. Kemudian pelaku melihat di situ ada ambulan dari Puskesmas Jabung yang dia kenal, kemudian dia titipkan untuk dibawa pulang ke Jabung. Buat saya sendiri, buat jualan di rumah, pengen beli, belum ada duit, melihat barang itu, nggak habis pikir, kan saya ambil. Ya nggak ada niat buat saya jual atau buat orang lain, bukan buat saya sendiri. Itu barang-barang itu dibawa sampai ke rumah, naik apa? Naik mobil ambulans, saya titip ambulan, ya. Tapi sudah tahu nggak itu barang itu? Enggak. Apa lagi mobil saudara sakit? Ponakannya. Belum, nggak ada niat jual? Nggak ada. Iya. Saya mohon maaf sama anggota polisi karena saya kayak tidak menghormati, apalagi di depan Polres. Ya, saya mohon maaf semua anggota polisi. Saya sangat menyesal. Intinya saya minta maaf dari korban atau semua anggota polisi di Polres atau anggota polisi yang lainnya. Atas perbuatannya, tersangka bakal dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di ruang redaksi hari ini. Saya Deo Manik mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.